Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Ibu doakan kalian semua baik-baik aja ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 2. Yuk kita mulai. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari organ sistem pernapasan pada manusia. Ada apa aja sih organ sistem pernapasan? Kita ingat kembali ya. Yang pertama ada hidung, yang kedua ada faring, ketiga ada laring, keempat faring, kelima bronkus, dan keenam bronkiolus. Dan yang terakhir ada alveolus. Nah, ini merupakan organ sistem pernapasan pada manusia. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang cara memelihara organ pernafasan dan gambar cerita. Nah, setelah kita mengetahui organ sistem pernafasan, kita juga harus mempelajari cara memelihara organ pernafasan agar terhindar dari penyakit. Bagaimana ya cara mencegah penyakit pada sistem pernafasan? Terdapat cara-cara memelihara organ pernafasan. Yang pertama ada menjaga kesehatan organ pernafasan, yang kedua menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernafasan, yang ketiga merawat organ pernafasan, dan yang terakhir menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama di sini ada menjaga kesehatan organ pernafasan dengan cara apa? Makan makanan bergizi. Yang kedua ada berolahraga teratur. Nah, kenapa kita harus berolahraga teratur? Agar alat pernafasan kita ini terlatih dengan baik sehingga alat pernafasan kita ini dapat bekerja dengan baik. Yang ketiga, istirahat cukup. Nah, setelah kita berolahraga, kita juga perlu beristirahat dengan cukup agar stamina kita kembali lagi. Yang keempat ada posisi tidur dengan benar. Nah, posisi tidur ini juga mempengaruhi kesehatan organ pernafasan. Bagaimana sih cara tidur yang benar? Nah, cara tidur yang benar ini seperti pada gambar yang di bawah ini ya. Nah, posisi kita miring atau menyamping. Nah, tidak terlungkup seperti yang di atas ini. Kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernafasan. Yang pertama, tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok. Kenapa kita harus menghindari rokok dan asapnya? Karena pada rokok terdapat zat-zat yang beracun yang dapat merusak paru-paru kita. Yang kedua, menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. Nah, kita harus selalu menggunakan masker, apalagi di era pandemi seperti sekarang. Nah, hal ini mencegah virus-virus masuk ke dalam tubuh kita. Yang ketiga ada mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin. Kenapa kita harus hindari? Karena paru-paru kita ini sensitif terhadap dingin. Jadi lebih baik kita mengurangi konsumsi dan makanan minuman dingin ya. Dan yang terakhir ada menghindari makanan dan minuman mengandung banyak gula dan bahan kimia. Karena gula dan bahan kimia dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Selanjutnya merawat organ pernafasan. Nah, yang pertama, membersihkan rongga hidung secara teratur. Bulu halus dan rambut hidung berfungsi untuk menyaring kotoran. Nah, kotoran-kotoran yang menyangkut di dalam hidung itu kita harus membersihkannya. Kedua, memeriksa kesehatan pernafasan secara teratur ke dokter. Nah, kita jangan takut untuk memeriksa kesehatan pernafasan kita ke dokter ya. Yang terakhir yaitu menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Membuat ventilasi dalam rumah. Nah, kita harus membuat ventilasi yang cukup di dalam rumah agar menjaga sirkulasi udara. Yang kedua,
menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu berterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernafasan saat kita menghirup nafas. Yang ketiga, membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau. Yang keempat, mencegah ruangan lembab. Nah, ruangan lembab ini dapat menyebabkan virus dan bakteri mudah berkembang. Nah, itulah tadi cara-cara memelihara organ pernafasan. Dari materi yang Ibu sampaikan tadi akan lebih bermanfaat jika anak-anak dapat menyampaikan informasi ini ke orang lain. Dengan cara apa ya kita bisa menyampaikan ke orang lain? Nah, kita bisa menyampaikan informasi ini dengan gambar cerita. Ada yang tahu nggak gambar cerita itu apa? Gambar cerita adalah gambar yang dikombinasi dengan tulisan sehingga bisa mengilustrasikan atau menggambarkan isi suatu cerita. Nah, ini adalah contoh-contoh gambar cerita. Nah, di sini terdapat gambar. Gambar ini adalah cuplikan dari buku cerita bergambar berjudul Todi dan Semut. Inti cerita Todi dan Semut ini mengisahkan Todi yang gemar makan coklat dan kue-kue manis, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu ketika, Todi segera tertidur. Setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan kotor terkena sisa-sisa makanan. Saat Todi tertidur, pasukan semut merubung Todi. Mereka juga menggigit tangan dan muka Todi hingga bentol-bentol. Todi terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Sejak saat itu, Todi selalu membersihkan diri seusai makan. Dari gambar ini, apakah gambar tersebut mendukung cerita? Jika jawabanmu iya, apa alasanmu? Jika jawabanmu tidak, apa pula alasanmu? Yuk kita jawab sama-sama. Coba kita perhatikan lagi apakah gambar tersebut mendukung cerita. Kita lihat lagi ya gambarnya. Ya, gambar tersebut mendukung cerita karena pada gambar nampak Todi yang sedang tertidur dengan mulut dan tangan kotor, sehingga banyak semut-semut yang merubungi atau mendatangi Todi. Nah, kita bisa lihat ya di gambar ini terdapat semut-semut yang mendatangi Todi. Nah, dari gambar cerita sebelumnya, kita dapat menyimpulkan ciri-ciri gambar cerita. Nah, yang pertama ada memudahkan pembaca untuk memahami suatu cerita. Yang kedua, memberikan gambaran singkat. Yang ketiga, menambah nilai keindahan suatu cerita. Dan keempat, membuat pembaca ikut terlibat dalam memahami suatu cerita. Nah, itulah tadi materi yang Ibu sampaikan. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar apa? Nah, kita sudah belajar bagaimana cara memelihara organ pernafasan dan pengertian dari gambar cerita. Seperti biasa, Ibu akan memberikan tugas. Nah, tugasnya itu membuat gambar cerita dengan tema menjaga organ pernafasan manusia. Nah, hasil gambar cerita kalian dikirim ke WA Ibu dan Ibu meminta kalian untuk presentasikan hasil gambar ceritamu. Presentasi dikirim dalam bentuk video ya. Batas pengumpulan tugas dikumpulkan via WhatsApp pribadi saya pada tanggal 14 September 2020 jam 4 sore. Jika dalam penjelasan kurang jelas, anak-anak bisa menghubungi Ibu via WhatsApp ya. Mungkin itu saja materi untuk hari ini. Ibu ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang Ibu jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. Jangan lupa juga selalu jaga kesehatannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.